Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal yang namanya menggambar ragam hias. Pada video sebelumnya kita belajar menggambar ragam hias, kita belajar yang namanya mengenal pengertian dari ragam hias. Ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kita mengenal yang namanya jenis atau motif pada ragam hias. Ya, ada apa saja sih jenisnya? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan kita akan belajar berkreasi, yaitu membuat gambar ragam hias, ya, jadi membuat dasar. Nah, mari kita mulai materi berikut ini. Ya. Nah, dalam pembuatan gambar ragam hias itu kita nggak lepas yang namanya dari stilasi atau deformasi. Apa sih stilasi deformasi itu? Silakan disimak. Nah, stilasi atau deformasi itu adalah kita menggambar ragam hias tersebut dengan cara mengubah bentuk aslinya, ya, mengubah bentuk asli dengan cara penggayaan yang bersifat dekoratif atau ornamen, yaitu hiasan, dengan cara penyederhanaan objek tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ya, itu pengertian dari stilasi atau deformasi, ya. Jadi kalau kita membuat ragam hias itu kita gayakan atau kita gambar ulang dengan model baru, ya, dengan model baru. Misalkan contoh gampangnya batik, ya. Kalau kamu lihat batik, motif batik itu kebanyakan motifnya sulur. Sulur itu tumbuhan rambat, berbentuk tumbuhan rambat. Itu motif batik kebanyakan seperti itu. Nah, motif sulur tadi itu penggambaran ulang atau digayakan lagi dari bentuk asalnya, yaitu tumbuhan rambat. Ya, jadi tumbuhan rambat itu digambar ulang di model baru menjadi bentuk gambar baru yang bersifat dekoratif, ya, atau ornamen. Tetapi tidak meninggalkan ciri khas dari bentuk asalnya. Itu namanya stilasi, deformasi. Itu, ya, jadi gambar ulang. Nah, silakan disimak motif pada jenis ragam hias. Ya, yang pertama itu ada motif atau jenis flora atau vegetal, ya. Flora. Flora itu motif tumbuhan. Jadi motif-motif yang berbentuk tumbuhan yang ada di alam. Ya. Nah, motifnya apa? Ya dapat tadi yang dijelaskan berbentuk tumbuhan rambat atau sulur. Ya, kebanyakan diterapkan pada batik. Di ukiran juga ada. Ya, itu. Ya, flora. Silakan dilihat contoh gambarnya. Ya. Nah, seperti contoh gambar tersebut, nah, gambar itu mengalami perubahan bentuk atau penggayaan. Itulah dinamakan stilasi. Ya, dibuat gambar model baru, tetapi tidak meninggalkan ciri asli dari gambar tersebut. Itu, ya. Itu flora. Nah, kemudian setelah flora, yang kedua ada fauna. Ada flora, ada fauna, yaitu berbentuk hewan, ya. Nah, pada penerapannya motif ragam hias hewan itu biasanya dipadukan dengan motif flora, ya. Jadi flora fauna kebanyakan seperti itu, jadi penggabungan. Contohnya pada batik misalkan, ada batik itu yang bermotif fauna atau hewan, ya, dengan ditambahkan motif pengisiannya itu yaitu motif flora, ya, itu. Nah, silakan dilihat contohnya, ya, itu. Jadi tahapan, ya, jadi ada tahapan dari bentuk awal dibuat ragam hiasnya itu melalui proses penggayaan, ya.
dirubah bentuk aslinya. Itu fauna, ya. Nah, setelah flora, fauna, yang ketiga jenisnya ada geometris. Geometris itu bentuk dasar, ya. Bisa berbentuk dasar kotak atau kubus, ya, segitiga ataupun lingkaran, ya. Bentuk dasar itu diolah menjadi bentuk geometris. Nah, biasanya ragam hias geometris itu penggambarnya itu membuat satu model kemudian diulang-ulang. Itu geometris, ya, biasanya seperti itu, ya, diulang-ulang, ya. Nah, dan pembuatannya itu menggunakan alat ukur, ya, itu geometris. Kalau dilihat gambarnya, nah, gambar contohnya itu kalau kamu lihat kan bentuknya sama semua, simetris, ya, ada simetris. Simetris itu bentuknya itu sama antara bagian kiri, kanan, atau atas bawah, itu bentuknya sama, ya, itu simetris. Jadi objeknya itu sama, tinggal pengulangan aja. Nah, itu menggunakan alat ukur berupa penggaris, ya, atau alat ukur lainnya. Jadi menggambarnya diukur, ya, biar mendapatkan bentuk yang sama, itu geometris, ya. Kemudian setelah geometris ada yang namanya figuratif. Tadi kata figur, ya, figur, bentuknya itu adalah manusia. Dilihat contoh gambarnya. Nah, jadi diambil dari bentuk manusia. Misalkan motif di Jawa Barat, ondel-ondel, ya, seperti contoh tersebut. Nah, itu, ya, tadi meniru perwujudan manusia. Ataupun di Dayak, ya, kalau kamu lihat suku Dayak itu pada pakaian adat ataupun bangunan rumah itu full dengan ornamen, hiasan ragam hias, ya. Sambil lihat contohnya itu tadi, permainan warnanya itu banyak, ya, menarik, ya, itu namanya ragam hias. Jadi kalau diulang, motif jenisnya ragam hias itu ada 4, ada flora, fauna, geometris, dan figuratif, itu, ya. Dan semuanya itu mengalami yang namanya stilasi atau deformasi, yaitu penggayaan. Kemudian, ya, bagaimana cara membuatnya itu dilihat gambarnya seperti berikut ini, ya. Nah, jadi kita gambar dulu bentuk dasarnya dulu, kita mau gambar apa, ya. Kemudian tinggal kita buat bentuk dasarnya lagi. Nah, sambil kita berikan motif lain, ya, bisa diambil dari unsur seni rupa, ya. Kalau masih ingat, unsur seni rupa kan ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gambaran. Itu kita masukkan di dalamnya. Bisa kita pakai permainan garis, ya, kita tambahkan garis-garis baru, garis lengkung misalkan, kita beri tambahan unsur titik, ya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi materi kita untuk hari ini itu kita mengenal jenisnya, ya. Kemudian setelah mengenal jenis-jenisnya, nah, ragam hias itu penerapannya bisa pada tekstil, bisa pada kayu, itu kebanyakan, ya. Nah, contoh yang pada penerapan pada kayu bisa kamu lihat di gambar tersebut, ya. Nah, ragam hias pada kayu itu penerapannya dengan cara ukir, ya. Jadi diukir. Jadi kalau kita bicara ukir, itu yang terkenal di Nusantara ada di kota Jepara, ya. Itu terkenal dengan sentra atau pengrajin ukirnya, ya, sangat bagus di sana, sampai diekspor ke mancanegara, itu. Atau diterapkan pada tekstil, ya, bahan kain seperti batik, ya. Misalkan kayak batiknya Pak Wid ini. Nah, ini namanya deformasi, ya, atau stilasi, ya. Jadi perubahan bentuk dari bentuk aslinya. Itu adalah ragam hias, ya. Jadi bisa pada kayu, terapannya bisa pada tekstil, pada kain batik. Itu. Kalau kamu lihat contohnya, menarik kan, bagus-bagus, ya. Itu adalah ragam hias. Nah, kemudian selanjutnya disiapkan perlengkapannya, kita akan praktek,
menggambar ragam hias flora. Ini kita membuat bentuk dasar aja ya, tadi kamu kembangkan. Disiapkan buku gambar A3, kemudian kamu garis tepi 2 cm ya. Kemudian setelah kamu garis tepi, sambil dilihat ini formatnya harus sesuai format Pak Widi. Kalau nggak sesuai format, Pak Widi nggak mau menilai. Jadi diukur sesuai format dari Pak Widi ya. Kemudian setelah digaris tepi, kamu ukur panjangnya berapa, dibagi 2, ketemu tengah-tengahnya ya, diukur 2 kali biar sama, kemudian digaris. Nah kemudian dari samping sampai tengah dibagi 2 lagi ya, jadi ada 4 kolom. Bawah juga lebarnya diukur berapa lebarnya, panjangnya itu dibagi 2, kemudian bagi 2 lagi, jadi akan membentuk semuanya 16 kolom ya, atau kotak seperti itu. Nah kemudian kotak itu yang bagian kiri itu nanti kamu buat bentuk dasar, bisa bunga ataupun daun ataupun bentuk lain yang termasuk ke dalam flora ya. Kemudian tinggal dibuat stilasi atau deformasinya itu. Pak diberikan tutorialnya, silakan disimak baik-baik. Setelah paham baru dipraktekkan. Silakan disimak video tutorial berikut ini. Ya, diperhatikan anak-anak. Hari ini kita akan praktek menggambar ragam hias flora atau vegetal. Ya, dan biasanya ragam hias flora itu berbentuk sulur ya. Sulur itu tumbuhan merambat. Nah, formatnya harus sesuai dengan Pak Widi. Kalau tidak sesuai dengan Pak Widi nggak akan menilai tugasmu. Nah, formatnya apa? Di buku gambar A3 ya, yang besar. Kemudian garis tepinya kamu ukur 2 cm. 2 cm semua ya. Kemudian dibagi menjadi 4 kolom ya. Jadi cara baginya nanti itu berapa panjangnya keseluruhan kamu bagi 2. Kemudian dibagi 2 lagi, jadi menjadi 4 kotak atau kolom. Bawahnya juga ya, lebarnya berapa, dibagi 2, kemudian bagi 2 lagi. Jadi semuanya berbentuk sama kotaknya, nggak boleh mengarang ya, diukur. Nah kemudian pada kolom yang paling kiri, nah itu kamu buat gambar awal, bisa dari daun ya, daun. Kamu cari inspirasi ya, atau melihat daun di sekitarmu ya, kamu gambar awalnya. Atau bunganya boleh ya, kamu gambar bunganya yang berbeda-beda. Nah kemudian kolom yang berikutnya 1, 2, 3 ini itu adalah variasi ragam hiasnya ya. Yang kita tahu bahwa ragam hias itu penggambarannya itu dengan cara distilasi atau digayakan ya, digayakan atau digambar model lain. Jadi yang gambar awal ini nanti kamu gambar model lain ya, dirubah bentuknya, ditambahkan gaya baru ya, tetapi tidak merubah bentuk keseluruhan dari bentuk dasarnya. Jadi kalau kita lihat perubahan bentuk pada kolom berikutnya ya, 1, 2, 3 itu masih memiliki ciri yang sama dari bentuk awalnya. Ditambahkan motif apa atau bentuk apa itu kamu kembangkan ya. Itu untuk tugas kali ini. Ini Pak Udi misalkan membuat contoh daun ya, ya ada 4 macam daun, itu kita kembangkan. Gunakan pensil terlebih dahulu untuk membuat sketsa atau desain awal ya. Ini Pak Udi sudah kembangkan. Pak Udi kasih contoh 1 kolom ya masing-masing, nanti dikembangkan lagi, buat model baru, jangan mencontoh dari Pak Widi ya. Setelah kamu desain, kemudian ditebalkan menggunakan spidol ya. Ini Pak Widi membuat stilasinya, perubahan bentuknya, digayakan lagi. Kalau sudah kamu anggap betul, baru ditebalkan. Kalau menebalkan itu usahakan sekali tarikan garis, jadi jangan putus-putus ya, biar nanti hasil gambarmu itu rapi ya. Bagaimana bentuk stilasinya bebas ya, kamu kembangkan sendiri.
Misalkan seperti ini ya, ditambahkan titik-titik atau permainan garis, jadi bebas ya. Jadi caranya itu kamu buat dulu bentuk dasarnya dulu ya, patokannya adalah di bagian paling kiri. Jadi kamu bentuk dulu dasarnya, sketsa semua nih, baru kemudian dikembangkan. Bagian luarnya juga boleh kamu rubah ya, kamu kreasikan. Ini yang kedua, kalau membuat sketsa usahakan jangan langsung kamu tekan pensilmu ya, jangan langsung ditekan, jadi samar-samar dulu untuk menghindari kamu sering menghapus. Kalau sering kamu hapus, nanti hasilnya akan hitam dan akan kurang rapi nanti. Ini Pak diberi bentuk lengkungan-lengkungan ya, nanti kamu kembangkan sendiri, buat motifmu sendiri ya, bebas. Kamu warnai boleh ya, pakai pensil warna ataupun krayon, bebas. Pak Widi nggak beri patokan, kamu kreasikan. Misalkan seperti ini. Kemudian yang daun yang ketiga, jadi langkahnya itu kamu buat dulu bentuk dasarnya ya, ketiga kolom ini, kemudian tinggal dibuat stilasinya, dirubah bentuknya. Jadi permainan garis di sini ya, atau permainan titik boleh. Jadi kita menggunakan unsur-unsur seni rupa ya, kita olah. Kalau kamu masih ingat unsur seni rupa, kan ada titik, ada garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang. Ini kita kembangkan di sini. Bebas ini ya, kamu kreasikan. Jadi inspirasi itu bisa dari mana saja ya, tergantung kita mengolahnya. Bisa kamu model yang bentuk-bentuk sederhana atau bentuk-bentuk yang rumit, tergantung kemampuanmu. Jadi seperti ini misalkan. Nanti kamu kreasikan lagi. Ini yang contoh ketiga. Jadi daunnya berbentuk beda, boleh ya kamu kembangkan.
Ini seperti tumbuhan merambat ya, atau berbentuk sulur. Misalkan Pak Widi diberi titik variasi ini boleh ya. Yang Pak Widi nilai itu kerapianmu, kemudian teknikmu, dan kreativitas dalam membuat stilasi atau membuat penggayaan model baru dari gambar yang kamu pilih. Atau bisa kamu kamu ulang bentuknya. Nah, kamu membuat double misalkan boleh ya, atau backgroundnya kamu beri tambahan boleh. Jadi kreasikan ya, backgroundnya kamu beri tambahan bentuk-bentuk baru boleh ya, tapi jangan sampai menonjol backgroundnya ya. Jadi yang utama objeknya, background itu sebagai penunjang saja boleh ya. Ini stilasi yang model pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Nah ini yang kedua, ketiga bentuknya beda ya karena diubah gayanya, tapi masih memiliki ciri dari objek pertama ini tadi ya. 1, 2, 3, 4 kamu rubah, jadi membuat masing-masing membuat 3 gambar baru ini ya, stilasi dari gambar utama yang kiri ini. Jadi dirubah, dideformasi ya, atau disederhanakan, itu nanti kamu kreasikan ya. Silakan berkreasi. Akhiri pertemuan hari ini. Kalau Pak Widi punya salah kata, Pak Widi mohon maaf. Baik, diakhiri subhanakallahumma wa bihamdi, satu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.